Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Sifat nikmat yang apabila kita mencoba untuk menghitungnya, merincinya satu persatu, maka dipastikan kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri teladan kita, panutan kita, idola kita sebagai orang Islam, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di antara anugerah dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu terbesitnya di hati kita sebuah antusias untuk mempelajari agama ini pada semua sisinya. Baik yang berkaitan dengan ilmu tujuan, seperti ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, serta ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga yang lainnya. Dan juga ilmu yang menjadi wasilah dan alat untuk bisa mencapai ilmu tujuan tersebut. Seperti ilmu tentang bahasa Arab, dan ilmu-ilmu usul, dan juga ilmu pendukung dan penguat seperti pengetahuan terhadap sirah atau sejarah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk ilmu yang penting adalah ilmu tentang tata cara penulisan sesuai dengan kaidah yang benar yang dikenal dengan kaidah imla. Bahkan kemampuan menulis dengan kaidah yang benar itu merupakan kebutuhan bagi setiap yang belajar ilmu alat dari dasar. Ya, khususnya ilmu bahasa Arab. Karena ia bagian dari salah satu maharah lughawiyah yang ada, yaitu maharah kitabah, kemampuan atau keterampilan di dalam menulis. Ya, bahkan ilmu ini tentang kaidah penulisan yang benar dibutuhkan oleh setiap kita yang belajar dari awal belajar sampai akhir belajar, bahkan setelah selesai melewati tahap belajar, masuk ke tahap mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan, maka kaidah-kaidah penulisan ini senantiasa menyertainya, bagaikan sebuah bayangan baginya. Ya, karena kita sebagai kaum muslimin wal muslimat ini sangat terkait dengan kegiatan belajar, dan belajar sangat terkait dengan kegiatan tulis menulis. Ya, sehingga ilmu imla atau pelajaran imla ini merupakan pelajaran yang memiliki kedudukan yang sangat penting, ya, memiliki peran yang sangat penting, ya, karena dia itu ibaratnya mewakili ucapan, ya, mewakili ucapan yang mana ucapan itu dituangkan di dalam tulisan, sehingga manakala kita mendengar suatu kalimat, kita bisa menulisnya dengan tepat. Ketika kita menyampaikan suatu kalimat,
juga bisa menyampaikannya dengan tepat. Ya, karena terkadang ya ketika kita tidak mempelajari kaidah-kaidah imla, ya terkadang menghasilkan tulisan-tulisan yang sangat jauh dari yang dikehendaki, sehingga menjadi tidak ada maknanya gitu. Ya, misal kita ambil ya satu contoh sebagaimana yang sudah kita lampirkan ya di pengumuman tersebut, kita akan menulis Islam, ya Islam, agama kita kan Islam. Ya, maka tulisan Islam yang betul itu ya seperti ini, pakai alif di bawahnya ada hamzah. Ya. Kalau tanpa harokat maka seperti ini. Ini yang betul, bukan cuma ini ya. Ya, bukan cuma alif saja. Islam. Berbeda dengan menulis istighfar. Istighfar itu justru yang betul adalah menggunakan alif saja, yang disebut dengan hamzah wasal nantinya ya. Ini yang betul. Justru yang nulis istighfar seperti ini, nah ini yang salah gitu. Ya, jadi kebalikan ya. Kalau Islam yang betul yang ada hamzahnya. Kalau istighfar yang betul yang tanpa hamzah itu. Sebagaimana misal ada orang mendiktekan kepada kita, an Umar bin Khattabi misal gitu ya. Maka dalam kaidah imla'nya menjadi an Umar kemudian ya Ibnul Khattab. An Umar bin Khattabi. Ini penulisan yang betul. Bukan seperti ini. An Umar kemudian dikasih alif an Umar bin Khattab. Ini yang ada alifnya salah. Yang betul gimana? Yang betul seperti ini ya, tanpa alif. Tapi seandainya kita ingin menulis, seseorang mendiktekan an ibnil Khattab ya, misal an ibnil Khattab ya, maka di sini ibnnya pakai alif gitu. Ya, ibnnya pakai alif. An ibnil Khattab. Ya, di sini pakai alif karena lafadz ibnnya tidak terletak di antara dua nama. Sedangkan ketika tadi ada penyebutan Umar, maka tanpa alif. Gitu. Yaitu di antara pentingnya kita belajar imla. Ya, pentingnya kita belajar imla, yaitu akan menjadikan ketika kita mendengar ucapan bahasa Arab, kita bisa menulisnya. Ya, ketika kita mengucapkannya juga bisa mengucapkan dengan tepat. Ya. Antara tulisan misal seperti ini, ya, yang seperti ini dengan yang seperti ini menjadi sangat berbeda. Ya, kalau kita menulis udkhul maka pakai yang pertama ini. Kalau kita akan mengatakan adkhulu maka pakai yang kedua. Ya, seandainya kita disuruh menulis udkhul kok pakai yang ini, ya ini ya menjadi salah dan bisa menjadikan yang membaca ikut salah gitu kan. Tulislah udkhul, pakainya kok ini ya. Ya seperti ini misal. Ya udkhul gitu. Ini ya jadi salah. Karena nggak ada tulisan udhul pakai hamzah di atasnya. Kalau udhul pakai yang ini. Gitu. Udhul. Ya, kalau yang ini pasti bacanya bukan udhul tapi adkhulu. Ya. Itu di antara gambarannya tentang maksud dari
pelajaran imla. Ya, jadi imla ini penekanannya adalah kepada kaidah tata cara penulisan. Dengan mempelajari imla akan menghindarkan seseorang dari kesalahan dalam menulis dan mengantarkan seseorang kepada pengetahuan yang lebih baik dalam menulis. Sebab tulisan merupakan pengganti dari mutakallim atau pembicara dalam mengungkapkan ide-ide, yang mengungkapkan suara hati dan sebagainya dalam bahasa tulisan. Ya, sehingga imla ini menduduki posisi yang sama pentingnya dengan ucapan. Itu gambaran tentang pentingnya kita belajar imla. Dan di sini insya Allah nanti akan kita lampirkan kaidah-kaidah dasar tentang khot ya. Kaidah-kaidah dasar tentang khot, tata cara menulis huruf. Ya, kalau imla ini tata cara menulis kata di dalam kalimat atau menulis kalimat itu sendiri sesuai dengan aturan yang tepat. Ya, kalau khot tata cara menulis huruf, baik huruf yang masih sendirian maupun huruf yang sudah bersambung dengan huruf-huruf yang lainnya. Ya, nanti akan kita lampirkan juga ya, insya Allah berkaitan dengan kaidah-kaidah khot secara dasar. Dan di sini kita akan menggunakan pembahasan kaidah-kaidah imla yang menggunakan buku yang diterjemahkan dari tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan diterjemahkan diberi catatan kaki oleh Ustazah Ummu Maryam Latifah bintu Yusuf. Ya, kita akan mengambil faidah dari terjemahan beliau. Ya, maka kita akan sampaikan di awal ini mukaddimah dari beliau. Ya, karena isi dari sebuah buku itu gambarannya sudah ada gambaran globalnya di mukaddimah ya, sehingga sangat penting ya kita membaca mukaddimah yang disampaikan oleh beliau. Kata pengantar. Berkata penerjemah hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaidah imla ini sangat dibutuhkan di dalam penulisan bahasa Arab. Ilmu ini termasuk syarat terpenting dalam kelurusan dan kejelasan makna kalimat. Inilah sebabnya para ulama salaf menganggap aib ya, atau menganggap cacat ya bagi orang yang tidak menguasai cara penulisan bahasa Arab dengan benar. Ketika meneliti karya ilmiah dan menyusun bantahan ilmiah, maka para ulama memperhatikan hingga cara penulisan hamzah ya. Hamzah, meskipun tentang hamzah maka diperhatikan. Oleh karena itu, mestinya para penuntut ilmu juga memperhatikan dan mempelajari dengan serius salah satu cabang ilmu bahasa Arab ini. Maka buku ini disusun oleh salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah ulama yang sangat dikenal keluasan dan kekuatan ilmunya dalam berbagai bidang ilmu agama. Di sisi lain, beliau juga memberikan perhatian besar terhadap ilmu-ilmu bahasa Arab. Beliau mensyarah kitab Al-Ajurmiyah. Ya, jadi ada syarah kitab Al-Ajurmiyah yang disyarah oleh beliau. Kemudian kitab Al-Balaghah. Ya, kalau kitab Al-Ajurmiyah adalah karya Ibnu Ajurum atau
Al-Imam As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala. Dan di YouTube Ana ada ya syarah jurmiyah dari Syekh Utsaimin tersebut. Ya, meskipun belum selesai ya, bagi yang ingin menyimaknya bisa ya. Sudah ada sekitar mungkin 40 lebih gitu. Beliau menyusun kitab Al-Balaghah Ad-Durrah Al-Yatimah fin Nahwi dan juga mensyarah Alfiyah karya Ibnu Malik. Ya, beliau juga punya syarah Alfiyah karya Ibnu Malik. Yang intinya beliau ini punya perhatian besar ya terhadap ilmu bahasa Arab. Sehingga ketika kita membaca tulisan-tulisan beliau itu terasa beda dengan yang lain ya. Kalau bagi kita itu terasa beda dengan yang lain. Beliau itu menggunakan bahasa yang bagi pemula itu lebih mudah. Ya, lebih mudah bagi pemula ketika ingin belajar membaca kitab, maka bisa membaca kitab-kitab yang ditulis oleh beliau, yaitu Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian dalam kitab kecil berjudul Qawaid Al-Imla ini tampak terlihat kedalaman ilmu beliau, kekuatan pemahaman, kemampuan penyampaian, dan kepiawaian Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam memberikan contoh-contoh yang bagus yang mewakili setiap kaidah. Beliau menyampaikannya dengan susunan yang bagus dan pembahasan yang runtut. Ya, dalam semua pembahasan ini beliau tetap memperhatikan apa yang dipegang oleh jumhur ulama imla dan rosem. Sedikit catatan kaki ditambahkan oleh penerjemah dengan harapan semoga bermanfaat. Ya, dengan ada catatan kaki ini akan lebih memudahkan memahami teks yang ada itu. Semoga buku kecil ini memberikan faidah kepada pembaca dan tercatat sebagai amal solih pemberat timbangan pada hari kiamat, baik bagi penulis, penerjemah, editor, maupun penerbitnya. Saran dan kritik yang membangun dari pembaca senantiasa dinantikan. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ditulis di Sleman 13 Saban 1441 Hijriah. Ya, demikianlah gambaran muqaddimah ya dari penerjemah dengan harapan yang intinya semoga buku ini bisa memberikan sumbangsih, ya bisa memberikan satu andil untuk kita kaum muslimin wal muslimat ya di dalam mempelajari bahasa Arab dari sisi tulisan ya, agar penulisan kita ketika menulis kalimat bahasa Arab menjadi benar. Ya, karena ini sangat dibutuhkan. Ya, dan sekali lagi insya Allah di sini juga nanti akan dilampirkan ya pembahasan kaidah-kaidah dasar tentang khot ya sebagai pelengkap ya. Ya, sebagai pelengkap. Karena khot juga penting ya berkaitan dengan bagaimana cara menulis masing-masing huruf. Ya, karena di dalam penulisan huruf ya huruf hijaiyah itu harus sesuai dengan kaidah yang ada, urutan gerakannya juga sesuai dengan kaidah yang ada. Ya misal nulis alif. Alif itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Meskipun nanti bentuknya sama, tapi penulisan yang tepat adalah dari atas ke bawah. Dan nanti akan disampaikan ya tentang sifat-sifatnya, kriteria alif itu bagaimana, kriteria huruf ba itu bagaimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Demikian ikhwani wa akhwati, kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada
pertemuan kali ini berkaitan dengan mukaddimah dari pembahasan qawaid imla dan juga tentang tata cara penulisan dan juga menulis huruf Arab atau yang disebut dengan tata cara kaidah khatnya ya, kaidah khatnya. Nah, atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.